Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Ahmad Serozi dengan NPM 22100 166. Dan saya Muhammad Susnul Lapa dengan NPM 221103118. Saya Muhammad Ridho dengan NPM 221010618. Dengan saya Muhammad Rizwan Badari, NPM 22100 139. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas membuat game, yaitu judulnya yaitu Petualangan Si Ahmad. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, tujuan pembuatan game. Tujuan pembuatan game edukasi untuk anak-anak di era sekarang adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak dengan cara yang interaktif dan menyenangkan dengan elemen yang menarik. Selain itu, game edukasi juga dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan problem solving melalui permainan yang memerlukan analisis, strategi, dan keputusan yang tepat, yang membantu anak-anak berpikir kritis dan logis. Dengan dibuatnya game edukasi dapat mengurangi stres dan rasa cemas terhadap pembelajaran, menjadikannya lebih menyenangkan sehingga anak-anak lebih mudah memahami materi yang sulit. Yang nomor 1 yaitu tantangan dalam pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional yang umumnya diterapkan di dalam kelas sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya interaktivitas di mana pembelajaran seringkali bersifat satu arah dengan guru yang menyampaikan materi dan siswa yang hanya mendengarkan tanpa keterlibatan aktif. Tanpa interaksi yang cukup, siswa cenderung merasa jenuh dan kurang memahami materi. Selain itu, motivasi siswa juga seringkali rendah. Pembelajaran yang monoton dan berfokus hanya pada penghafalan materi atau ujian tidak memberikan insentif yang cukup bagi siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Hal ini membuat siswa merasa bahwa pembelajaran kurang relevan dengan kehidupan mereka, yang pada akhirnya mengurangi minat mereka untuk belajar. Yang kedua, peran teknologi dalam dunia pendidikan. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara mengajar dan belajar, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Beberapa peran teknologi dalam pendidikan modern yaitu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa, menyediakan sumber belajar yang beragam dan berkualitas. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu target penggunaan game yang dibuat. Untuk game Petualangan Si Ahmad yang telah kelompok kami buat, target utama untuk usia 10-13 tahun atau dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD dengan materi pelajaran soal kuis tentang sejarah yang ada di kota-kota Kalimantan Selatan. Platform yang digunakan untuk mengakses game yang kami buat berupa web. Selanjutnya, konsep game. Game edukasi Petualangan Si Ahmad adalah jenis permainan petualangan yang dikombinasikan dengan elemen kuis edukatif. Pemain akan mengikuti perjalanan karakter utama, yaitu si Ahmad, melalui 5 kota yang ada di Kalimantan Selatan. Setiap kota memiliki tantangan berupa kuis yang berhubungan dengan sejarah, budaya, dan kuliner khas kota tersebut. Selanjutnya, desain karakter dan elemen visual. Karakter utama dalam game ini adalah Ahmad, seorang anak muda yang bersemangat dengan ingin belajar tentang budaya Kalimantan Selatan. Desain visual Ahmad menampilkan karakter yang ramah. Setiap kota juga memiliki desain visual yang khas, menggambarkan landmark terkenal. Elemen visual lainnya meliputi pemandangan alam yang indah, seperti sungai, hutan, dan pegunungan yang akan muncul selama perjalanan Ahmad di dalam game. Visual ini membantu menciptakan pengalaman imersif yang menghubungkan pemain dengan lingkungan budaya yang sedang dipelajari. Selanjutnya, alur cerita. Alur cerita game ini dimulai dengan Ahmad yang diberikan misi untuk mengunjungi 5 kota di Kalimantan Selatan. Setiap kota memiliki keunikan budaya yang harus dipelajari oleh Ahmad. Selama perjalanannya, Ahmad akan memberitahu
informasi mengenai sejarah, adat, dan makanan khas masing-masing kota kepada pemain. Setiap kota memberikan pengalaman berbeda di mana pemain akan menjawab pertanyaan setelah mempelajari sejarah, tradisi, dan kuliner lokal. Pada akhir permainan, Amat akan berhasil mengumpulkan pengetahuan dari kelima kota dan mendapatkan hadiah berupa sertifikat petualangan budaya yang telah ia lakukan. Setelah pemain memainkan game dan mencoba menjawab kuis pada game, lalu si pemain memilih jawaban yang salah, maka akan kembali ke slide materi, dan jika pemain menjawab soal dengan benar, maka si pemain akan lanjut untuk menjawab ke soal berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan poin ketujuh, yaitu desain antarmuka pengguna UI UX. Desain antarmuka pengguna UI pada game petualangan si Amat dirancang sederhana namun menarik, dengan tombol yang mudah diakses dan digunakan oleh anak-anak. Layar utama menunjukkan pemandangan alam dengan ciri khas seperti tugu di masing-masing kota. Tampilan setiap kota menampilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami, dengan teks yang rapi dan gambar yang relevan untuk memudahkan pemahaman. Penggunaan warna cerah dan desain ikon yang sederhana membantu membuat antarmuka lebih menyenangkan dan tidak membingungkan bagi anak-anak. Di setiap layar terdapat navigasi yang membantu pemain melanjutkan ke tantangan berikutnya, serta visual yang mudah dipahami untuk memilih jawaban dalam kuis. Game ini juga dilengkapi dengan suara dan musik, yang membuat pengalaman bermain lebih imersif dan mendukung atmosfer belajar yang menyenangkan. Pengembangan game. Pada game petualangan si Amat yang kelompok kami buat, kami memilih aplikasi Canva sebagai aplikasi utama untuk pembuatan game, dan aplikasi Figma untuk mendukung komponen-komponen yang dibutuhkan dalam game petualangan si Amat yang kami buat. Masuk kesimpulan, game edukasi yang kami buat menawarkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, meningkatkan minat pemahaman materi dan keterampilan seperti berpikir kritis. Tujuan utama game ini untuk anak-anak berusia 10-13 tahun atau kelas 3 sampai kelas 6 SD. Dengan mendukung gaya belajar mandiri, game ini memberikan pengetahuan tentang sejarah, adat, makanan khas di beberapa kota yang ada di Kalimantan Selatan. Selesai, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait storyboard dari petualangan si Amat. Silahkan, Rido. Baik. Untuk storyboard, di sini storyboardnya pembuatan aplikasi game kami yang merupakan untuk edukasi wawasan daerah Banjar untuk anak-anak. Konsep game edukasi ini, pertama, tujuan pembuatan game ini dirancang untuk memberikan edukasi anak mengenai pengenalan kepada tanah Banjar. Selain itu, game ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak terkait sejarah, budaya, ataupun jajanan khas daerah-daerah Banjar. Yang kedua, target audience. Target audience-nya adalah anak-anak, spesifiknya tingkat pendidikan SD. Yang ketiga, manfaat. Pertama, manfaatnya memberikan pembelajaran positif melalui media yang menyenangkan sehingga tidak membuat bosan. Yang kedua, meningkatkan literasi anak agar mau membaca demi melangkah ke level berikutnya. Yang ketiga, membangun rasa ingin tahu dengan daerah Banjar atau Banua. Gameplay dan fitur utama. Yang pertama, ada menu utama. Di awal permainan, pemain akan disambut oleh menu utama yang terdiri dari pertama, start untuk memulai permainan. Yang kedua, kredit mengarahkan ke halaman nama-nama pengembang. Yang ketiga, exit untuk menyudahi permainan. Kedua, cara bermain, pemain cukup menekan ikon panah yang ada di layar dan memilih pilihan ganda yang tersedia apabila memasuki sesi tanya jawab. Yang ketiga, tombol kredit, pemain dapat mengakses tombol kredit untuk mengetahui siapa yang membuat game ini, memberikan penghargaan kepada pengembang game. Yang keempat, tebak-tebakan yang sesuai materi. Setiap level permainan menampilkan materi daerah yang harus ditebak oleh pemain. Jika jawaban benar, maka akan berlanjut kepada slide pertanyaan berikutnya, dan jika jawaban salah, maka pemain akan diarahkan kepada materinya kembali agar membaca lebih teliti dan menjawab kembali setelahnya. Yang kelima, pertanyaan seputar daerah. Masing-masing level atau daerah mempunyai 3 materi dan 3 pertanyaan. Materi meliputi sejarah, adat dan budaya, dan makanan dan atau jajanan khas. Tools yang kami gunakan dinamis game dan game untuk pemutaran suara atau efek suara dalam game.
Alur storyboard dalam game, awal game menu utamanya seperti ini. Judul game, mulai, kredit, dan exit. Setelah membuka game, pemain akan ditujukan ke menu utama game, yang dimana terdapat tombol-tombol berikut. Terus menu kredit, yang berisikan nama pembuat game. Kemudian lanjut ke perkenalan karakter. Setelah menekan tombol mulai, yaitu si Ahmad. Ini ada Ahmad, dan ikon next, lanjut. Kemudian setelah itu akan diarahkan kepada level atau daerah yang akan dijelajahi. Lanjut lagi, kemudian sesi materi. Pada daerah yang sedang dijelajahi, Ahmad akan membawakan materi, mulai dari sejarah, budaya, atau makanan khas. Kemudian sesi tebak-tebakan, yang diberikan 2 opsi atau 3 mungkin. Dan kemudian jika jawabannya benar, maka akan diberikan ucapan selamat dan lanjut ke kuis berikutnya atau level selanjutnya. Dan jika salah, maka pelayan akan diarahkan kepada materinya kembali dan menjawab kuisnya kembali. Dan ini akses gamenya pada link Canva kami. Ya, mungkin itu saja untuk storyboard. Kembali pada moderator. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan dari game petualangan si Ahmad yang telah kami buat. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana game yang telah kami buat dimainkan. Pada tampilan awal di sini terdapat nama gamenya sendiri, yaitu Petualangan si Ahmad, dan ada 2 button lagi, yaitu button play dan button exit. Yang dimana ketika kita menekan button play, maka akan masuk ke dalam game. Langsung saja kita coba. Kenalin, aku Ahmad. Aku yang akan memandu perjalanan kamu di beberapa kota yang ada di Kalimantan. Seperti yang terdengar bahwa aktor utama kami, si Ahmad, sudah memperkenalkan dirinya. Bahwa Ahmad ini adalah yang akan memandu perjalanan si pemain di beberapa kota yang ada di Kalimantan. Lanjut. Kota pertama yang akan kita singgahi adalah kota Amuntai. Kota pertama yang akan disinggahi yaitu kota Amuntai atau level pertama. Lanjut. Pada di sini terdapat sedikit materi singkat mengenai sejarah kota Amuntai. Lanjut. Ini adalah sedikit mengenai adat mengenai kota Amuntai. Dan ini adalah materi tentang makanan khas yang ada di kota Amuntai. Setelah materi tadi selesai, maka kita akan masuk ke bagian soal, yaitu soal pertama, berasal dari mana nama kota Amuntai? Di sini saya akan menjawab A, nama hewan. Kamu salah. Coba cermati lagi materinya ya. Seperti yang terlihat bahwa saya melakukan kesalahan jawaban, di mana tadi terdengar juga seperti voice over, yaitu kamu salah, coba cermati lagi materinya. Lanjut. Karena kita melakukan kesalahan dalam menjawab, maka akan kembali lagi ke materi awal, dimulai dari sejarah, tradisi atau adat, dan makanan khas. Lanjut. Maka pemain pada bagian materi ini harus benar-benar memperhatikan agar soal yang dijawab bisa benar. Karena tadi saya menjawab nama hewan salah, maka coba kita jawab nama buah. Selamat, kamu benar. Di sini muncul pesan yaitu pemberian selamat, kamu benar, kamu serius, perhatikan materinya. Lanjut. Di sini ada soal kedua, yaitu apakah benar Bahilah dipahami sebagai prosesi untuk membebaskan mayit dari segala kewajiban duniawi tanpa memerlukan pembayaran sejumlah harta? Jawabannya salah. Coba periksa. Selamat, kamu benar. Di sini saya menjawab benar, maka kita next.
Next ke soal yang ketiga, yaitu apa makanan khas kota Amuntai? Kita jawab itik panggang. Bagaimana jawabannya? Selamat, kamu benar. Seperti terlihat, maka saya sudah melakukan jawaban yang benar. Lanjut. Maka setelah selesai melakukan atau menjawab pertanyaan yang ada di level 1, kita next ke level kedua, yaitu berada di kota Barabai. Sama seperti di kota-kota sebelumnya, di sini juga terdapat sedikit sejarah mengenai kota Amuntai. Adat, dan juga makanan khasnya. Maka pemain dapat memperhatikan dengan serius. Lanjut, kita masuk ke soalnya, yaitu tugu ikonik apa yang ada di kota Barabai. Kita jawab burung anggang. Coba. Selamat, kamu benar. Di sini saya melakukan jawaban yang benar, maka lanjut. Soal kedua, yaitu apa tujuan dari aruh adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di sana? Sini saya menjawab A, memohon kesuburan. Bagaimana jawabannya? Kamu salah. Coba cermati lagi materinya ya. Karena saya melakukan kesalahan pada soal yang kedua, maka kembali lagi dari materi pertama, yaitu dari sejarah, dari adatnya, sama makanan khas. Next. Maka kita menjawab soal dari pertama lagi, yaitu tugu ikonik tadi, yaitu A, burung anggang. Selamat, kamu benar. Soal kedua, yaitu bentuk syukuran. Selamat, kamu benar. Lanjut. Soal yang ketiga, yaitu selain apalagi yang merupakan jajanan khas Barabai. Di sini saya menjawab kue lam. Coba. Selamat, kamu benar. Maka kita next lagi. Kota selanjutnya atau level ketiga, yaitu kandangan. Langsung saja kita ke materinya. Sama di sini juga terdapat sejarah singkat mengenai kota kandangan. Adatnya atau tradisinya, dan makanan khas yang ada di kota kandangan. Setelah selesai memahami materinya, maka di sini terdapat soal lagi, yaitu selain patung ketupat, apalagi patung yang ikonik di kandangan. Di sini saya menjawab patung lagi. Kamu salah. Coba cermati lagi materinya ya. Karena saya melakukan kesalahan, maka coba kita next dulu. Maka kembali ke materinya. Maka pemain bisa lebih memperhatikan materinya. Lanjut. Kembali lagi ke soal. Selain patung ketupat, apalagi patung yang ikonik di kandangan? Patung dodol. Selamat, kamu benar. Karena benar, kita lanjut. Soal kedua, yaitu salah satu adat yang ada di kandangan yang mempunyai arti untuk menghormati laut dan sebagai ungkapan syukur atas hasil laut disebut dengan adat. Sini saya menjawab A, adat Bakumpai. Bagaimana jawabannya? Kamu salah. Coba cermati lagi materinya ya. Ternyata saya salah lagi dalam memilih jawaban. Maka kembali lagi ke bagian sejarah singkatnya mengenai kota kandangan.
Next. Next. Jawab lagi soalnya dari yang pertama. Tung dodol. Selamat, kamu benar. Salah satu adat yang ada di Kandangan yang punya arti untuk menghormati laut dan sebagai ungkapan syukur atas hasil laut disebut dengan adat yang B jawabannya. Selamat, kamu benar. Benar. Soal yang ketiga, itu dodol merupakan salah satu makanan khas di Kandangan. Apakah benar? Nah, jawabannya B, benar. Selamat, kamu benar. Next. Di level selanjutnya yaitu level 4 ada di Kota Tapin. Kita masuk ke materinya. Materi pertama yaitu sejarah singkat mengenai Kota Tapin sendiri. Budayanya. Dan juga makanan khasnya. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu apa arti dari nama Tampin yang berasal dari bahasa Dayak, Maanyan? Jawabannya A. Saya menjawab rumah adat. Kamu salah. Coba cermati lagi materinya ya. Pertama, saya memilih jawaban. Kembali ke soal, yaitu apa arti dari nama Tampin yang berasal dari bahasa Dayak Maanyan? Yaitu B. Kain kecil. Selamat, kamu benar. Next. Soal yang kedua yaitu apakah benar ritual adat menyanggar untuk memohon keselamatan membuka lahan baru? Jawabannya benar. A. Saya mencoba jawab. Selamat, kamu benar. Next. Masuk ke soal yang ketiga yaitu apa nama hidangan ikan yang difermentasi menggunakan beras ketan? Sini saya menjawab A. Iwak pakasam. Bagaimana jawabannya? Selamat, kamu benar. Ternyata benar. Kita next ke selanjutnya. Pada level terakhir itu level 5, di sini ada materi mengenai Martapura. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini pemain dapat membaca sama seperti di kota-kota sebelumnya. Next. 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 Kita masuk ke soal. Apa salah satu budaya asli masyarakat Martapura? Di sini saya mencoba menjawab A. Madihin. Bagaimana jawabannya? Selamat, kamu benar. Ternyata benar. Kita next. Kota Martapura didirikan oleh Sultan Mustain Bilallah Raja Banjar keempat sekitar tahun 1630. Di sini saya mencoba menjawab B. Salah. Bagaimana jawabannya? Kamu salah. Coba cermati lagi materinya ya. Ternyata saya melakukan kesalahan. Kembali lagi ke materinya. Soal pertama di sini tadi Madihin. Selamat, kamu benar. Masuk ke soal yang kedua, jawabannya A. Benar. Selamat, kamu benar. Dan kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu makanan khas Kota Martapura adalah di sini saya menjawab C, yaitu soto Banjar. Selamat, kamu benar. Next.
Selesai sudah 5 level yang telah kita lalui. Ini ada selamat, kamu telah menyelesaikan perjalanan di tanah Kalimantan Selatan dan logo victory. Next. Di sini si Ahmad menyampaikan, dengan pengetahuan dan ketelitianmu, kamu melewati semua teka-teki yang diberikan dengan mudah. Next. Di sini Ahmad juga menyampaikan bahwa sejarah adalah jembatan masa lalu menuju masa depan. Tanpanya kita kehilangan arah. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Di bagian bawah juga ada button kredit Muhammad Rizwan Badali, Muhammad Husnu Alewapa, Muhammad Rizal, dan Ahmad Sayyaroji. Bagaimana inilah orang-orang yang mendesain dan membuat game ini. Coba kembali. Di button kecil sebelah kiri ada logo home dan di tengah logo play, yang dimana jika kita ingin bermain kembali kita cukup menekan button play, dan jika kita ingin menyudahi game ini kita cukup menekan game yang berlogokan rumah atau home. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan bagaimana proses game ini dijalankan atau dimainkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kembali ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Salah dan hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.